strategi-strategi alternatif pada perusahaan yang dibuat oleh kelompok 8, mata kuliah manajemen strategi, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Anggota kelompok 8 yaitu Markus Aldian Karo-Karo dengan NIM 2503230. Yang kedua, Bagas Rizky Aranja dengan NIM 2503241. Yang ketiga, Reynald John Anthony Hulu dengan NIM 2503248. Yang keempat, Jan Gabriel Gerald Spayung dengan NIM 2503250. Yang kelima, Ami Aldila dengan NIM 2503227. Yang keenam, Dewanti Indah dengan NIM 2503221. Dan yang ketujuh, Kisin Febrian Sinaga dengan NIM 2503233. Yang pertama ialah integrasi ke depan. Integrasi ke depan adalah memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor. Contohnya, PT Sampurna yang membeli saham Alfamart. Alfamart merupakan salah satu perusahaan distributor yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi, untuk lebih menjadi perusahaan yang lebih besar, Sampurna membeli saham Alfamart. Yang kedua, integrasi ke belakang. Merupakan salah satu strategi alternatif perusahaan dengan mengupayakan kepemilikan atau kendali lebih besar atas pemasok perusahaan. Contohnya, IBM atau International Business Machines mengakuisisi perusahaan software pembuat Linux yaitu Red Hat. Pabrikan hardware atau penyedia layanan komputasi asal Amerika Serikat, IBM, mengumumkan akuisisinya terhadap perusahaan piranti lunak terbuka, Red Hat, sebesar $34 juta. Nilai tersebut menjadi yang terbesar untuk akuisisi perusahaan piranti lunak sepanjang sejarah. IBM mengupayakan kepemilikan atas pemasok perangkat lunak tersebut sebagai upaya untuk memposisikan diri sebagai penyedia layanan komputasi hybrid terdepan sekaligus mengakselerasi bisnis. Karena Red Hat merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terkenal untuk dedikasinya atas perangkat lunak. Yang ketiga adalah integrasi horizontal. Integrasi horizontal merupakan strategi alternatif perusahaan yang dilakukan dengan cara mengupayakan kepemilikan atau kendali atas pesaing. Salah satu contohnya adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau sering disingkat dengan nama BSI merupakan merger atau penggabungan dari PT BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. BSI didirikan pada bulan Februari 2021 lalu ketika 3 bank syariah badan usaha milik negara atau BUMN resmi melakukan merger. Ketiga bank tersebut sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan nama BSI. Kebijakan merger atau penggabungan tersebut selaras dengan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Hal ini merupakan integrasi horizontal yang mengupayakan kepemilikan atas kendali dan dijadikan satu perusahaan. Yang keempat adalah penetrasi pasar. Penetrasi pasar merupakan strategi alternatif perusahaan yang dilakukan dengan cara mencari pangsa pasar yang lebih besar dan melakukan upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah kolaborasi Supreme dengan Oreo. Kolaborasi Supreme dengan Oreo merupakan salah satu strategi marketing dalam bentuk collaboration branding. Collaboration branding itu sendiri merupakan strategi marketing yang menggunakan dua brand atau lebih sekaligus yang memiliki hasil dalam bentuk sebuah barang, produk, ataupun jasa sebagai bagian dari persekutuan atau kerjasama yang strategis. Masing-masing brand akan berkontribusi dengan identitas masing-masing untuk menciptakan produk tersebut. Kolaborasi Oreo dengan Supreme merupakan sebuah kolaborasi limited edition
yang sempat booming pada tahun 2020 lalu dikarenakan harganya yang sangat fantastis. Kolaborasi ini merupakan salah satu contoh penetrasi pasar yang merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua brand dalam melakukan pemasaran yang lebih baik dan sangat menarik. 5. Pengembangan pasar. Memperkenalkan produk atau jasa ke wilayah geografis baru. Contohnya, Gojek yang melakukan ekspansi ke Vietnam. Karena populasi Vietnam yang mencapai 107 juta jiwa, founder dan CEO Gojek, Nadiem Makarim, memilih Vietnam sebagai negara Asia Tenggara pertama untuk pengembangan pasar internasionalnya dengan nama GoViet. 6. Pengembangan produk. Mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau pengembangan produk baru. Contohnya, varian rasa Nusantara yang dihadirkan brand Indomie. Salah satu inovasi hebat dari brand ini adalah berhasil memproduksi banyak varian mie instan yang memiliki cita rasa yang disesuaikan dengan para penggemarnya di berbagai daerah di Indonesia, dan diberi nama Indomie khas Nusantara. Kehadiran varian ini juga lain yang menjadi titik besar pengembangan produk Indofood, mengingat belum ada produk serupa dari brand lain yang berhasil meracik cita rasa tersebut. Diversifikasi terkait ialah menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan. Sebagai contoh yaitu Samsung mengeluarkan handphone layar sentuh pertama yang bisa dilipat. Pada bulan Februari, Samsung menyenangkan penggemarnya di seluruh dunia saat mengungkapkan smartphone pertama yang bisa dilipat, yaitu Samsung Galaxy Fold. Samsung memperkenalkan produk inovatif sebagai fondasi dari ponsel masa depan. Selanjutnya, yaitu diversifikasi tak terkait, merupakan salah satu strategi alternatif perusahaan dengan menambah produk atau jasa baru namun tidak berkaitan. Contohnya yaitu Gerai Janji Jiwa yang terkenal dengan kopinya mengeluarkan produk toast yang diberi nama Jiwa Toast. Gerai Janji Jiwa belakangan ini ramai diperbincangkan oleh netizen akibat adanya produk baru yang dikeluarkan mereka dan jadi perbincangan di media sosial, yaitu sejenis sandwich berupa toast dengan konsep Jiwa Toast. Strategi tersebut merupakan strategi menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan produk sebelumnya, tetapi merupakan strategi yang ampuh bagi Gerai Janji Jiwa dalam menarik pelanggan. Strategi yang ke-9 adalah penciutan. Penciutan merupakan strategi alternatif perusahaan yang dilakukan dalam bentuk pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Salah satu contohnya adalah PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang menutup 19 gerai dan mem-PHK serta merumahkan para karyawannya. Pandemi Corona memberikan tekanan terhadap perusahaan retail Ramayana yang berujung pada tindakan penutupan gerai dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini dilakukan karena alasan ekonomi Indonesia yang semakin melemah akibat pandemi COVID-19 dan juga untuk menaikkan serta memperbaiki laba perusahaan. Selanjutnya, divestasi. Divestasi merupakan penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari PT Waskita Karya Persero Tbk dengan kode perusahaan WSKT melepas seluruh kepemilikan atau setara 55% saham di PT Cibitung Tanjung Priok Tolways. Secara umum, divestasi yang dilakukan merupakan langkah strategi perusahaan dalam meringankan beban perusahaan dalam operasional. Keputusan divestasi yang dilakukan oleh manajemen pada prinsipnya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan nilai efisien, sehingga kebijakan divestasi tidak selalu dihadapkan pada konotasi negatif saja. Dan yang terakhir adalah likuidasi. Likuidasi merupakan penjualan seluruh asetnya
secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari PT Pertamina Persero yang akan melakukan likuidasi 25 anak dan cucu perusahaan. Rasionalisasi dan konsolidasi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan efektivitas operasional dan tata kelola bisnis yang optimal guna memberikan nilai tambah bagi negara. Perusahaan-perusahaan ini disebut juga sudah tidak beroperasi dan tidak mendatangkan keuntungan lagi. Terima kasih.